wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi tentang peradaban dunia. Pertama, peradaban awal Indonesia. Kedua, peradaban awal Amerika. Ketiga, peradaban awal Asia dan Afrika. Keempat, peradaban awal Eropa. Peradaban awal Indonesia. Peradaban awal Indonesia menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu kala, bangsa Indonesia mempunyai sistem teknologi dari ilmu pengetahuan yang tinggi, kemampuan nenek moyang dalam hal ini menyangkut bidang ilmu teknologi, kepercayaan dan pemerintah primus inter pares, dan sistem pertanian. 1. Ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat awal Indonesia, salah satunya dalam bidang ilmu perbintangan astronomi. Selain mengenali musim ilmu astronomi juga dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk arah dalam pelayaran. 2. Teknologi. Sejak masa praksara masyarakat Indonesia telah mengenal teknik pengecoran logam. Dikenal dua teknik pengecoran logam, yaitu teknik bivalve dan teknik curved. Masyarakat Indonesia telah mengenal teknik perahu bercadik. Perahu ini dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan sarana dalam perdagangan. Bukti adanya kemampuan dan kemajuan berlayar tersebut terpahat dalam relief Candi Borobudur dari abad ke-8. Ketiga, sistem kepercayaan. Sejalan dengan perkembangan dengan manusia, maka masyarakat Indonesia pernah memperhatikan kepercayaan yang mereka lakukan masih berupa pemujaan terhadap leluhur. Hal ini membedakan adalah alat yang digunakan untuk praktek kepercayaan dari kepercayaan terhadap roh. Inilah kemudian berkembang menjadi kepercayaan animisme, dianisme, dan totemisme. Animisme adalah suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa roh atau jiwa itu tidak hanya berada pada makhluk hidup, namun roh juga ada pada benda-benda tertentu. Dinanisme. Istilah dinanisme berasal dari kata dinamo yang artinya kekuatan. Dinanisme adalah paham atau kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu, baik benda hidup atau mati. Totemisme. Adanya tanggapan tentang binatang juga mempunyai roh atau disebabkan di antara binatang-binatang itu ada yang lebih kuat dari manusia. Sebabnya, pada bangsa-bangsa di dunia terdapat kebangsaan menghormati binatang-binatang tertentu untuk dipuja dan dianggapnya seketurunan. Keempat, primus inter pares. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu atau suku-suku, sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati pimpinan suku, berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. Peradaban awal Amerika. Peradaban Maya berpusat pada kehidupan agraris melalui menanam jagung, merica, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Aktivitas masyarakat adalah bertani dan berdagang. Keduanya menjadi kegiatan utama bangsa Maya ini. Bangsa Maya berdagang dengan cara menjualnya, yaitu dengan membawa langsung barang dagangannya ke pembeli. Peradaban Aztec. Bangsa Aztec adalah sebuah bangsa yang sangat gemar dalam berperang. Hebatnya lagi, berperang jadi budaya sehari-hari, sekaligus menjadi sistem kepercayaan mereka. Sedangkan mereka menyembah dewa matahari yang paling besar, yaitu Huitzilopochtli. Peradaban Inca. Perkembangan peradaban Inca sampai ke belahan barat Amerika Selatan, khususnya Peru. Pada tahun 600 sampai 1000 M, peradaban Inca ini mengembangkan pertanian. Bangsa Inca juga memiliki watak militer yang digunakan untuk melakukan perluasan wilayah dengan cara peperangan. Mereka juga membuat sistem irigasi untuk menahan potensi terjadinya banjir. Peradaban awal Asia dan Afrika. Peradaban Asia Afrika dikenal sebagai awal mulanya manusia hidup dan bertingkah laku layaknya manusia modern. Para ahli sejarah mencatat pusat peradaban Asia Afrika yang tersebar di benua Asia Afrika, yaitu peradaban di lembah Sungai Indus dan Gangga India, lembah Sungai Kuning Cina, lembah Sungai Eufrat dan Tigris Mesopotamia, dan lembah Sungai Nil Mesir.
Dengan demikian, dapat menyimpulkan bahwa peradaban-peradaban tertua di dunia adalah jenis peradaban sungai, termasuk di dalamnya adalah peradaban Asia Afrika. Peradaban awal Eropa. Peradaban awal Eropa. Eropa dikenal karena dua peradaban awal atau peradaban kuno. Dua bobot tertua adalah Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani kuno. Bangsa Yunani merupakan keturunan dari bangsa Indo-Jerman yang berasal dari nenek moyang bangsa Ionia, Hellen, Achaea, Ionia. Bangsa Yunani terdiri dari suku Epirot, Ionia, Goria, dan Sparta. Peradaban Yunani terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pembentukan negara-negara kota yang disebut dengan polis sekitar 800-1000 SM. Fase kedua adalah fase ekspansi yang dilakukan oleh polis-polis yang dimulai dari daerah barat sampai ke daerah selatan Italia dan daerah timur sampai ke wilayah Asia Kecil. Fase ketiga merupakan masa kejayaan polis-polis Yunani yang berlangsung dari 600 sampai 400 SM. Masa keruntuhannya Yunani berlangsung antara 400 sampai 300 SM. Polis-polis yang terdapat pada peradaban Yunani adalah polis Athena dan polis Sparta. Peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi terbagi menjadi 2 fase, yaitu sebagai berikut. Fase pertama terjadi pada kurun waktu 756 sampai 510 SM. Pada fase pertama, Romawi menganut sistem monarki atau kerajaan. Polis Roma menurut para ahli dibangun oleh bangsa Yunani dan berdasarkan legenda yang berkembang menyebutkan bahwa polis Roma didirikan oleh Romus dan Romulus yang berasal dari ibu Rasilpa. Pada sistem kerajaan Romawi, seorang raja dipimpin oleh raja yang dibantu oleh wakil-wakil dari suku-suku di sekitar Roma yang disebut dengan senat. Sistem sosial yang berkembang adalah adanya pembagian tingkatan sosial dari keaslian warga Roma. Struktur sosial yang pertama, warga Roma asli yang disebut dengan patricia dan penduduk yang merupakan yang disebut dengan plebeyer. Fase kedua, periode Romawi menganut sistem republik yang berlangsung dari 519 sampai 31 SM. Kekuasaan Roma dipegang oleh kedua orang konsul yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Para konsul dipilih oleh senat. Konsul pertama bertugas mengatasi masalah hukum dan ekonomi, sedangkan konsul kedua bertugas mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan sistem pertahanan negara. Namun, apabila terjadi keadaan yang darurat, konsul hanya berjumlah 1 orang, yaitu dipegang oleh seorang diktatum. Pada periode ini, Roma melakukan invasi ke berbagai daerah untuk perluasan kekuasaan, dimulai dari invasi ke daerah Epirus dan Etruskia. Dalam sejarah, Roma pernah melakukan peperangan dengan bangsa Tunisia dari 246 SM sampai 460 SM, sebanyak 3 kali perang. Menurut catatan sejarah, Roma pernah melakukan peperangan yang besar dengan Kartago, Tunisia sekarang, yang merupakan polis milik dari Funisia. Peperangan tersebut terjadi akibat perebutan wilayah pulau Sisilia yang merupakan sumber bahan makanan bangsa Roma. Struktur sosial yang terbentuk pada fase ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan optimar, yang merupakan golongan yang sangat kaya untuk menarik dan menentukan besaran pajak. 2. Golongan kedua adalah kaum proletar yang disebut sebagai kaum miskin. Keruntuhan Roma terjadi ketika tragedi pembunuhan Marius yang dilakukan oleh Sulla sehingga muncullah Triumvirat. Triumvirat 1. Crassus menguasai Eropa Timur. Pompeius menguasai Roma dan Yunani. Julius Caesar menguasai Eropa Barat. Dengan mulai terjadi di Roma ketika Crassus terbunuh dalam peperangan melawan Persia, Caesar memenangkan persaingan dengan mengalahkan Pompeius, kemudian menjadi penguasa tunggal. Julius Caesar kemudian dibunuh oleh anak angkatnya sendiri, yaitu Brutus dan Latius. Akibat dari peristiwa tersebut, lahirlah Triumvirat II. Triumvirat II
Crassus menguasai Eropa Timur. Antonius menguasai Timur Tengah dan Mesir. Octavianus menguasai wilayah Italia. Permasalahan muncul ketika Crassus terbunuh dari wilayahnya menjadi milik Octavianus. Antonius kemudian melakukan perlawanan kepada Octavianus dengan membela Mesir yang bertujuan untuk memerdekakan diri dari Romawi. Antonius kalah dan tewas pada 31 SM, sehingga seluruh wilayah Mesir dan Timur Tengah menjadi milik Octavianus dan mengubah Roma menjadi sistem kekaisaran yang berlangsung dari 31 SM sampai 395 SM. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.